Halo guys, kita dari Bursa Kamera Profesional pengen bagi-bagi hadiah ke kalian semua. Jika subscriber kita sudah mencapai 1000, ada 2 hadiah menarik loh dari Godox. Jadi ada Godox R1 dan ada satu lagi Godox M1. Bakal kita kasih ke kalian secara random pada subscriber kita. So buat kalian semua, don't forget to subscribe in our YouTube channel dan jangan lupa juga follow our Instagram @bursakameraprof. Happy watching! Halo guys, balik lagi sama Andrew dari Bursa Kamera Profesional. Dan hari ini kita lagi mau lanjutin lagi series kita yang kemarin. Jadi aku udah janjiin ke kalian semua untuk lanjutin series belajar nyetrit. Jadi series ini kita bikin buat kalian bisa langsung belajar nyetrit sesuai mempermudah kalian, supaya kalian ada prosesnya gimana kalian bisa menghasilkan foto-foto street yang keren. Dan kita udah balik lagi hari ini sama bintang tamu kita, fotografer yang terkenal banget, yang kalian kangenin banget, Mas Gatul. Halo, balik lagi. Asik. Dan hari ini kita mau ngelanjutin tema kemarin. Jadi kemarin kita udah ngebahas gimana sih kita mau nyetrit itu mulainya dari mana, ada apa aja yang harus diperhatikan ya. Dari estetiknya, dari segi story-nya, ceritanya, kita bisa mau nangkep cerita apa dari foto tersebut, dan gimana kalian bisa define foto kalian sendiri, foto street kalian sendiri. Dan hari ini kita lagi mau bahas topik yang satu dulu, kita fokus ke salah satu dulu, adalah estetika. Estetik dari foto street. Gimana kita bisa bikin foto itu menarik dan indah untuk dilihat. Iya, bener ya? Bener ya Mas? Indah secara street ya? Oh, indah secara street. Estetiknya secara street. Nah, itu ada beberapa unsur-unsur dan kita ada bakal bahas beberapa hari ini ya. Dan mungkin karena banyak banget, kita nggak mungkin sempat bahas ini dalam satu session ini ya, satu video ini. Jadi kita bakal bagi-bagi per beberapa session lagi, series lagi. Nah, Mas Gatu, sekarang kita bakal ngobrolin apa dulu nih? Oke, kalau kita lihat kan foto street itu banyak sekali ya jenisnya, atau sisi menariknya, atau kalau tadi Andrew bilang estetiknya gitu kan. Apa aja sih estetikanya? Sebenarnya banyak sekali. Tunjukin ya di sini ya. Sekali ya. Ini yang ini pun sebenarnya aku hanya mencoba mengumpulkan saja dari yang selama ini aku kenal gitu. Ini belum semuanya? Belum semuanya, dan mungkin masih akan bertambah lagi gitu. Oh, nambah terus ya? Jadi ini bukannya baku ya sebenarnya? Ini cuma ya aku sih berusaha mengelompok-kelompokkan aja, biar kenapa kemarin aku mengelompok-kelompokkan seperti ini tuh karena kebanyakan banyak teman-teman yang bingung ketika memotret street. Jadi seringkali saking banyaknya bentuk foto-foto street itu sehingga orang ketika mau memotret bingung sebenarnya foto street itu seperti apa gitu kan. Nah, ini aku kelompok-kelompokin aja. Tapi ini pasti akan bertambah lagi karena street itu kan, foto street itu seperti foto yang pada umumnya juga sepanjang sejarah itu kegunaannya, fungsinya, kemudian perkembangannya itu juga berjalan terus gitu. Jadi termasuk di street aku yakin juga seperti itu, karena kalau kita ngelihat potret jalanan saat ini dengan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kan berbeda semua. Betul, gitu. beda banget ya. Jadi pasti indahnya jalanan dari tahun ke tahun, dan pasti mungkin di masa depan akan selalu bertambah. Ya. Betul. Nah, dari semua ini kita bakal coba bahas beberapa poin dulu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa semuanya sih. Kalau ya nanti semuanya, tapi kan menjadi berbagi seri. Oke. Kali ini mungkin kita ya mudah-mudahan bisa bahas 3 lah. 3 lah ya target kita ya. Jadi kita mulai aja nih ya. Kita mulai dari yang paling umum itu, atau ketika foto street dulu pertama kali dikenalkan itu yang dikenal dengan decisive moment. Jadi fotografi street itu pertama mulai dengan estetika itu jadi menariknya foto street itu ketika pertama kali dikenalkan, kalau kita startnya ambil dari zaman Henri Cartier-Bresson itu memang dari kalau kita sebut sekarang yang paling terkenal itu decisive moment. Itu ada yang mengartikan kalau di Indonesia itu ada momentum puncak, ada yang momen sesaat, ada momen yang menentukan.
Itu dulu dikenalkan sama Henry Cartier-Bresson, ternyata sesuatu kejadian yang berlangsung sedemikian cepat kemudian bisa ditangkap oleh kamera sehingga menjadi foto, itu ternyata menarik juga. Kenapa waktu itu menarik sekali? Karena sebelumnya nggak ada seperti itu, atau foto-foto jenis itu sebelumnya tidak pernah diproduksi mungkin gitu. Iya. Dulu kan kalau kita lihat masih jadul dulu ya. Iya, kalau kita lihat dulu sejarahnya foto-foto yang yang lama, foto-foto itu kan biasanya foto-foto digunakan untuk potret kan ya. Iya. Jadi orang posenya kaku, apalagi teknologi kamera sebelumnya yang kamera-kamera format besar Jadul itu kan semua ya. Yang pasti tutup. speednya kan lambat itu kan. Iya, lambat speednya lambat ya? Lambat, kalau nggak pakai tambahan lampu lambat banget. Kan kalau kita lihat foto-foto yang lama itu biasanya orang posenya kaku-kaku, dia 2-3 detik disuruh dia, jadi kaku-kaku. Iya. Semua serba diatur, semua serba sempurna secara komposisi. Tiba-tiba Bresson mengenalkan gaya memotret baru yang diambil secara spontan di jalan dan ternyata indah juga. Mendapatkan momen itu. Orang waktu itu surprise dengan hasilnya. Gitu. Itu salah satu alasan kenapa decisive moment itu menjadi salah satu jenis menariknya street photography ya. Itu yang paling terkenal di awal-awal dulu dan sampai sekarang masih sangat menarik menurut aku. Itu yang kita sering kalau sebenarnya kita ngobrol-ngobrol gitu, street itu sebenarnya mengejar momen gitu ya. Itu sebenarnya itu ya. Yang prakteknya sih mungkin momen itu bisa dikejar, bisa ditunggu gitu, bisa diantisipasi. Kalau momen yang kebetulan biasanya nggak akan tertangkap kalau kita tidak siap untuk memotret juga sih sebenarnya. Iya. Kita harus nunggu ya sebenarnya. Bisa nunggu atau bisa kita mengkondisikan diri kita untuk siap memotret kejadian apa saja yang ada di depan kita. Iya. Itu perlu persiapan yang matang juga. Betul. Persiapan kita latihan untuk melihat menduga kejadian yang akan terjadi, termasuk bagaimana kita ngeset kameranya diset sedemikian rupa. Nah, gimana Mas Gatot? Jadi kalau namanya nyeting buat kayak street gitu kan decisive moment itu kan berarti harus kalau saya sih biasanya bagaimana aku harus mengkondisikan kamera saya ini ketika memotret misalkan di suatu tempat gitu ya, dari pencahayaan yang ada ini bisa dalam waktu yang sepersekian detik gitu aku bisa memotretnya dan fotonya itu at least secara exposure itu akan aman. Misalkan pencahayaan saat itu siang-siang misalkan, kalau mungkin dengan ISO 100 cukup gitu, tapi karena yang mau saya tangkap itu nanti mungkin gerakan yang cepat kemungkinan gitu, maka aku nggak mau pakai ISO 100. Oh gitu. Bisa pakai ISO 400 atau ISO 800 misalkan. Jadi di street itu lebih jarang ISO 100 sebenarnya ya? Kan kalau di landscape kan kita semua kalau aku jarang banget, aku minimal biasanya ISO-nya ISO 400 itu. 400 ya? Jangan salah, sekarang ISO 400, 800 kamera sekarang udah bagus banget ya? Udah bagus banget. Iya. Kenapa memakai ISO 400 atau ISO 800 itu? Agar pada aperture tertentu biasanya kalau saya biasanya kalau nggak 5,6 8 lah secara umum lah ya. Kenapa 5,6 kenapa 8 itu dengan sensor APS-C ruang ketajaman yang tercipta itu sudah lumayan lebar. Biasanya kalau jarak 3 meter itu sampai di belakangnya pasti fokus ya. 15 meteran itu masuk area ruang ketajaman. Masuk area ruang ketajaman. Biasanya gitu. Kalau nyetrit yang F8. F8 ya. Gitu. Kalau untuk full frame mungkin saya sarankan kalau saya merasa aman kalau pakai F11 sih. Oh, lebih aman F11 ya. Nah, itulah mengapa memakai ISO 400, ISO 800 itu biar dengan aperture segitu kecepatan saya nanti ketika motret itu masih aman banget. Minimum berapa? Untuk nge-freeze gerakan-gerakan seperti itu mungkin kalau orang bergerak itu ya sedapat mungkin jangan sampai di bawah 1/250 lah. Malah biasanya kalau aku biasanya 1/400 itu kalau bisa minimal gitu, 1/400 lah untuk gerakan orang itu aman gitu. Biasanya gitu sih, gerakan berarti orang lari, orang loncat gitu. Kita udah planning ya, kita nggak bisa langsung, oh ini ada ini bagus, kita harusnya lebih kayak kita lagi nunggu yang ini. Ya memang harus kita skenariokan itu sih skenarioin dulu. Artinya dengan misalkan dengan kecepatan segitu ini sudah bisa menangkap misalkan orang lari, orang loncat gitu. Tapi orang jalan kaki pun kan juga bisa aman kita potret gitu. Jadi kejadian-kejadian yang ada di depan saya itu aman secara exposure. Nah, tinggal pada saat ada kejadian
otak saya, Hah? tinggal berpikir bagaimana kejadian ini saya ambil sedemikian rupa dengan komposisi yang paling enak. Iya. Jadi pada saat itu tinggal ini yang sudah tinggal mungkin 10% aja dipikir ya. Iya. Tinggal komposisinya gimana nih, ada kejadian kita langsung bisa. Kita udah fokus komposisi lah, udah Iya, settingan udah. exposure lagi. Kan ruang ketajamannya sudah Udah rapi. kita atur, kecepatannya sudah ada kecepatan yang aman gitu kan. Nah, Biasanya tapi kan sekarang kamera canggih-canggih nih. Ya. Mas Gatot. Kalau aku pakai auto, pakai auto oke lah, kamera sekarang canggih-canggih itu, cuman auto itu tetap ada satu hal yang kita nggak bisa mengontrol. Kan kita bergantung dengan kecerdasan kamera Iya, total gitu kan. oh iya Misal, biasa. Aperture-nya terlalu rendah ya biasanya. Bisa jadi Iya, mendung iya. sedikit Oh, iya. ternyata kamera kita berpikiran harus memakai f2,8. Wah, nanti jadi Iya. belakangnya jadi ngeblur gitu kan. Jadi ada banyak hal yang nggak kita kontrol. Kalau saya sukanya tapi aku biasanya juga nggak pakai full manual juga sih. Iya. Karena kalau full manual itu reaksinya nanti juga lambat. Aku biasanya ini tapi kebiasaan ya teman-teman ya. Aku biasanya pakai aperture priority. Oh, aperture Jadi aku priority. tinggal set aperture-nya misalkan di 8 gitu kan. Iya. 8 ISO-nya tadi kan ISO aman. Misalkan kita cek ISO pada pencahayaan waktu itu di jalanan dengan f8 ISO 400 atau 800 itu kecepatannya bisa 1/400 ya berarti itu udah aman. Udah, jadi kecepatannya memang auto jadinya, hanya kita tetap aware kira-kira seperberapa yang terjadi. Kan kita bisa ngintip Bisa dulu ngintip, sebenarnya. ya betul. Nah, nanti kalau kurang gelap, kurang terang tinggal bermain kompensasi pencahayaan. Ah, Ya, tinggal kan biasanya atur kurang ya. terang dikit, kurang gelap dikit tinggal Iya, betul. gitu sih. Jadi bisa bereaksi dengan cepat mungkin karena biasa juga. Berarti tetap kita kalau lagi foto itu tetap harus ngatur exposure juga ya? Iyalah, tetap. Kita nggak bisa selalu percaya sama exposure nolnya kamera ya? Kan pencahayaan itu berubah-ubah. Kalau kebetulan pada saat backlight, kalau kita hanya main kepercayaan nanti jadinya siluet. Padahal maksudnya kita nggak siluet misalkan gitu. Betul. Jadi tetap harus kita bisa mengontrol sedemikian rupa exposure-nya, tapi dengan cepat. Gitu. Iya. Nah itu info buat kalian banget nih. Ini rahasia nih sebenarnya loh ini. Settingan Mas Gatot kalau lagi motret. Tapi itu sebenarnya juga aku juga belajar dan memodifikasi juga, dan aku juga belajar dari Pak Hendrik Cartier-Bresson juga. Oh gitu. Tetap memotret itu pada akhirnya adalah proses mengambil gambar di mana dua otak kita itu kita pakai. Kiri kanan. Kanan itu biasanya kita membayangkan fotonya nanti seperti apa, menggali ide, membuat komposisi, sementara kirinya itu bagaimana kita menggunakan kamera. Cuma kalau untuk landscape kan gampang nih. Bener. Ya bukan gampang, maksudnya kita bisa memikir santai gitu. Iya, Cuma relax. kalau untuk memotret street terutama untuk decisive moment kan kadang cepet ya ya. dua otak yang akan kita kombinasikan ini waktunya mepet agak susah juga. Iya, Itulah iya. mengapa kita perlu mengeset kamera kita sedemikian rupa agar nanti ketika ada kejadian itu ya 90% otak kita itu sudah tinggal ngurusi angle, komposisi seperti itu. Udah meskipun setting lagi. Meskipun kejadiannya sesaat kita bisa membuat komposisi yang enak. Betul banget. Ini penting banget nih guys. Ini sering banget soalnya nih lagi mau foto tiba-tiba udah cepet. Iya. Nggak siap kameranya kan ya. Nah itu problem. Yes. Nah sekarang kita mau bahas yang decisive Coba kita lihat ini nih. kita lihat foto-foto decisive Aku moment. penasaran. Aku sering nyari momen apa sih yang Iya. dicari momen kayak apa Coba gitu. ini kita bayangkan foto yang paling terkenal kalau untuk urusan decisive moment, fotonya Cartier-Bresson ini ya. Oh ini yang tadi ceritanya mulai yang itu ya, yang mulai dia. Ya ini kan foto ini ikonik banget ya, ikonik banget. Udah lama ini foto, Udah lama banget lah. Ya, ini sangat ikonik ketika ngomong decisive moment atau Harry Cartier-Bresson, foto ini yang sangat melegenda. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata sekarang mungkin foto ini bisa kita ambil sedemikian rupa gampang banget dengan kamera sekarang. Tapi pada zamannya foto ini sangat terkenal dan ini termasuk salah satu foto yang berpengaruh waktu itu. Oh. Kalau kita lihat itu memang untuk zamannya ya, kejadian ada orang loncat kakinya hampir menyentuh air, ada refleksi, kan kejadiannya benar-benar sepersekian detik gitu. Itu kan satu hal yang yang surprise pada masanya. Oh ini dulu di kamera dulu sulit didapat kayak begini ya? Bisa jadi iya, karena dulu kan cuma sekali pakai film dan sekali memotret gitu kan, sekali kesempatan gitu. Iya. Dan ini bukan kebetulan kalau kita lihat foto-foto Bresson yang lain gitu. Misalkan kita lihat foto berikutnya ya, ini kan, ya kan?
Oh. Ini fotonya Bresok ini kan sangat terkontrol banget seperti yang tadi kita diskusikan ya. Komposisinya dalam tanda petik bisa dikatakan sempurna, balance kiri kanan, ada pola yang berulang ya, ada elemen-elemen desain yang berulang, kotak-kotak gitu. Oke. Kemudian ada pattern juga, ada pola garis-garis di tangganya itu, Iya. dan ada kejadian orang lari pada titik yang tepat diambil oleh Bresok. Berarti orang itu momennya ini, dari sisi momennya orangnya. Dan itu kalau kita bayangkan waktu dia memotret dulu pakai kameranya yang lama dulu cuma satu kesempatan, berarti memotretnya harus pada titik yang tepat pada saat yang tepat. Wah, itu challenge. Kalau pakai kamera sekarang bisa pakai mesin jahit, ngebars gitu, Ya dapat semuanya ya, udah kayak rekam video gitu. Contohnya seperti Tapi ini uniknya menurut aku, berarti kita bisa nyampurin estetikanya ya. Jadi kita ya, nggak cuma ada sisi momen Yoi, itu. Ya? itu yang aku bilang tadi sebenarnya meskipun kita ngambilnya itu foto-foto yang ada di jalanan, kita harus mengaransemen sedemikian rupa ya dalam waktu yang sempit itu dengan komposisi yang maksimal, dengan komposisi yang indah menurut kacamata si fotografernya. Jadi ini gabungan estetika tadi yang seperti Mas Kalau bilang, ini balance-nya itu juga estetika. ya menurut aku ini foto ini lengkap banget dari sisi komposisi ya, dari sisi keseimbangan gambar dan dari sisi momennya, dari sisi shadow highlight-nya, kontrasnya, betul gitu betul. kan. Ini salah satu, berarti ini kalian udah lihat ya, ini salah satu jenis estetika yang pertama ini kita capturing moment gitu ya. Dan itu semua bisa digabung ke selanjutnya. Jadi kita bakal bahas estetika lain ya. Dan itu semua bisa digabung ke satu foto kalian, bikin Bisa foto itu jauh lebih bisa menarik. dimodifikasi juga Dan sih. dimodifikasi. Karena itu tadi kita harus mencari sesuatu yang baru juga kan. Ya, betul. Yang sekarang juxtaposition sudah oke, habis itu komunikasi. Kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di situ. Ya, contoh fotonya Matt Stewart ini kan sebenarnya ya kalau aku lihat lucu, cuman ini bisa diartikan kemana-mana sih.